dampak sosial. Dan kita tidak sendirian di sini. Ada 3 materi yang akan menemani kita untuk berbagi ilmunya. Di sini ada Kak Yati. Halo. Halo Yati. Halo. Dan Ibu Lisa. Halo. Oke, baik, kita mulai saja dari yang paling dasar dulu nih. Sekarang kan kita sedang menempuh pendidikan di program studi bimbingan dan konseling, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Bogor. Sebenarnya nih, apakah penting bagi kita mahasiswa BK memahami tentang etika bisnis usaha dalam perusahaan? Iya, perlu sekali. Seorang konselor tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga dapat mengelola usaha layanan secara profesional. Dalam Islam, bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan amanah, jujur, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan memahami materi ini, mahasiswa BK dapat membangun usaha secara berorientasi pada keberkahan sekaligus berkelanjutan. Oh, itu ya. Oh, berarti apakah ada perbedaan antara orang yang serius buat cari uang sama bisnis berdasarkan cara pandang Islam? Iya, ada bedanya. Orang yang cuma mengejar uang itu biasanya berhenti berpikir ketika keuntungan sudah masuk ke rekening. Tapi untuk pandangan Islam, seorang akan berpikir bahwa bisnis merupakan bentuk ibadah yang harus dijaga dengan hubungan, yaitu hubungan dengan Allah melalui niat yang lurus dan tata aturan serta hubungan dengan manusia. Lewat cara dia berinteraksi tanpa membuat orang susah dan menjadikan bisnisnya dapat memberikan manfaat sosial. Oke. Tapi kalau contohnya nih, ada seseorang yang memulai bisnis, tetapi sudah menerapkan hubungan itu, tetapi bisnisnya malah tidak dapat berjalan dengan lancar. Apakah ada hal-hal yang membuat hal tersebut terjadi atau sesuatu yang sebenarnya harus dihindari oleh seorang pebisnis tapi dilakukan? Ketika bisnis seorang berjalan dengan lancar, memiliki hubungan yang baik antara hal tersebut, maka masalahnya pada fondasi yang tidak boleh goyah, yaitu tauhid, adil, jujur, amanah, dan ihsan. Di mana hal tersebut harus dipegang teguh sama seseorang untuk memulai bisnis. Dan ada 4 karakteristik untuk seorang eksekutor atau pembisnis yang cerdas, terpercaya, jujur, serta komunikatif. Jadi hal tersebut harus dipegang teguh sama seseorang untuk suatu bisnis dapat berjalan lancar. Dan harus menghindari 4 hal atau penyakit dalam bisnis, yaitu riba, masyhur, tadlis, dan ghaflah. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan sangat bertentangan dengan prinsip Islam dalam berbisnis. Wah, berarti sebelum berusaha itu harus memahami terlebih dahulu hal tersebut ya, yang tidak bergabung karena kan ada yang dampak bisnis kedepannya yang iya betul, berarti harus mengatur dulu ya. Oke, kita lanjut pada segmen selanjutnya, yaitu saya bertanya pada Wati, dalam memulai bisnis apakah ada atau memiliki sistem nilai atau dasar atau konsep dasar untuk menjadikan sebuah bisnis itu berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat? Ya, ada sistem yang namanya nilai 3D, yang itu ibadah dengan menjadikan sebuah aktivitas bisnis atau usaha sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Yang kedua itu amanah, yang mana itu bertanggung jawab dan mengelola usaha dan menjaga perusahaan. Yang ketiga itu muamalah, yang mana dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau untuk hal-halnya, hal tersebut lebih baik diterapkan bagaimana pada operasional bisnis. Karena kan sekarang kita tahu ya, hal negaranya itu hanya pada makanan dan lain-lain saja. Oke, nah hal ini memang sering disalahpahami. Namun, maksudnya sebenarnya hal-hal itu harus dicek atau dipastikan di 4 titik. Yang mana pertama itu untuk produksinya hanya yang mana harus aman dan suci. Dan terhindar dari hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua itu produksinya, ya proses
tidak boleh ada unsur yang dapat merugikan pekerja atau lingkungan lain. Yang ketiga itu transaksi. Akadnya harus jelas dan akadnya harus jelas dan sah tanpa adanya pembunuhan. Yang terakhir itu ada yang namanya itu distribusi, mana harus jujur, tidak ada penimbuhan barang dalam menaikkan harga sebuah. Wah, banyak juga ya, berarti bukan hanya yang makanannya saja. Terus kalau untuk urusan nih, kan pastinya dalam bisnis itu ada yang namanya mengatur keuangan atau untuk sumber daya, sumber manusia, dan lain-lain. Oke, kalau untuk pembebasan ada yang namanya israf, yaitu berlebihan dalam memakai sesuatu yang sebenarnya halal. Misalnya itu untuk fasilitas kantor yang mewah, tapi dampak sosialnya tidak ada. Emang bagus untuk para pekerja yang mendapatkan fasilitas yang baik, tapi kalau tidak ada dampaknya ya sama saja tidak ada gunanya. Iya. Jadi dari pembahasan materi yang telah dibawa sama teman kita, memangnya kalau bisnis itu bisa berdiri sendiri atau harus bermitra atau memiliki hubungan dengan usaha lain atau usaha lain? Untuk membuat bisnis atau usaha itu penting sekali untuk membuka atau memiliki hubungan dengan pihak lain, karena jelaskan sebuah usaha itu dapat bertahan karena ketika dia berjalan sendiri. Makanya itu perlu sekali dukungan dari berbagai sisi, mulai dari fasilitas resmi, akses modal, dan jaringan komunitas sampai di spiritual yang terbangun dari spiritual itu. Kemudian misalnya beban dari suatu perusahaan saja, tapi bisa juga dari komunitas dari sosial pertemanan. Itu bisa juga menjadikan suatu usaha itu menjadi berkembang dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oh begitu. Ya kalau untuk mitra sama suatu perusahaan atau mitra lainnya, apakah ada hal atau semacam kriteria untuk tidak salah ini? Iya, ada tidak salah ini bisa terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah mitra ini memiliki kesan sama dengan kita? Kemudian yang kedua, apakah mitra ini memiliki sumber daya yang kita butuhkan, seperti dana, tenaga, dan jaringan? Kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan kerjanya yang bisa kita dipercaya atau tidak? Nah, kemudian kalau tidak lolos, biasanya kerjasamanya bisa apa? Nah, berarti kita sudah menerapkan atau melalui kata-kata tersebut, insya Allah sangat akan berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada perempuan. Wah, sayangnya kita telah sampai di ujung waktu. Terima kasih kepada teman-teman materi yang telah melakukan obrolan seru dan bermanfaat dengan kita. Di mana menjelaskan bahwa konselor atau kita sebagai calon konselor tidak hanya bisa memberikan pelayanan, tetapi juga bisa memulai usaha atau wirausaha sesuai dengan syariat Islam. Oke, saya Neza dan saya Ziza. Kami undur diri. Wassalamualaikum.